Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikin, calon guru pengendara Angkatan 9 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Selain 2 atau Sari, Kabupaten Pasuruan. Di sini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya di mana murid digambarkan sebagai planet yang orbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda namun tak pernah berhenti bergerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Matahari adalah analogi dari nilai kemanusiaan, maka pendidikan yang diterima murid harusnya memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan juga harus menghargai perbedaan dan memerdekakan murid, karena setiap murid berotasi dan berevolusi sesuai orbitnya. Tugas guru adalah bisa menghargai keunikan rotasi dan evolusi setiap muridnya dalam pembelajaran. Murid bukanlah sekertas kosong yang dapat kita isi dengan kemauan dan kehendak kita. Murid telah hadir dengan garis-garis samarnya sendiri. Pendidiklah yang menuntun mereka untuk menebalkan garis-garis positif yang mereka miliki agar menjadi kertas yang indah dan bermakna. Seorang guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru juga harus memahami karakter dan kebutuhan murid, dan seorang guru juga harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, agar murid-muridnya memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan memiliki karakter budi pekerti yang baik. Semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan menjadi teladan. Artinya, seorang guru harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Di tengah memberi semangat. Artinya, seorang guru harus bisa memberi semangat kepada murid-muridnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan. Artinya, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan motivasi kepada murid-muridnya. Maka dari itu, seorang guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga harus memahami karakter dan kebutuhan murid. Seorang guru juga harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, agar murid-muridnya memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan memiliki karakter budi pekerti yang baik. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, yaitu memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Implementasi Ki Hajar Dewantara di sekolah saya yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Dan juga sistem Among.
Sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Berikut beberapa tantangannya. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program yang disediakan di sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah diantaranya 1. Metode atau model. Menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif agar murid merasa nyaman ketika belajar. Yang kedua, pelatihan atau workshop. Guru hendaknya mengikuti berbagai pelatihan atau workshop untuk dapat mengembangkan diri dan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, teladan. Guru harus terus memberikan teladan yang baik untuk terus mengembangkan karakter murid agar memiliki budi pekerti luhur. Demikianlah pemaparan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.